Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pertanyaan yang sering muncul di benak setiap umat. Berapa lama lagi kiamat akan terjadi, dan kiamat akan ditunda jika hal ini terjadi? Pertanyaan ini telah menjadi topik perbincangan dari zaman ke zaman, di mana kita mencoba mencari kepastian tentang hari akhir melalui Al-Quran, hadits, serta tafsir ulama terdahulu. Pertama-tama, mari kita pahami bahwa waktu terjadinya kiamat adalah rahasia Allah yang mutlak. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 187. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah di sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Ayat ini mengajarkan kita bahwa pengetahuan mengenai waktu kiamat termasuk dalam ilmu ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para malaikat, nabi, bahkan manusia yang paling saleh sekalipun, tidak diberi keistimewaan mengetahui kapan tepatnya hari tersebut akan tiba. Para ulama seperti Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kerahasiaan waktu kiamat adalah untuk menjaga manusia agar selalu waspada dan terus memperbaiki diri tanpa merasa sudah aman. Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda, "Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan kiamat akan terjadi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala." Diriwayatkan dalam berbagai kumpulan hadits syahih, pengajaran ini mengajak kita untuk selalu mengingat bahwa yang terpenting adalah mempersiapkan diri dengan iman dan amal syaleh, karena kapanpun hari itu tiba, kita harus siap menghadapinya. Walaupun waktu pastinya tersembunyi, Islam menyediakan petunjuk dengan mengenalkan dua kelompok tanda kiamat, yaitu tanda-tanda kecil, Ash-Shugra, dan tanda-tanda besar, Al-Kubra. Tanda-tanda kecil sudah banyak terjadi dan terus berlangsung seiring waktu. Di antaranya, yang pertama, diturunkannya wahyu terakhir. Kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup segala nabi merupakan salah satu tanda bahwa umat manusia berada di era akhir zaman. Yang kedua, perubahan di muka bumi. Banyaknya kezaliman, fitnah, perpecahan umat, dan maraknya perbuatan syirik telah menjadi cerminan dari kerusakan moral. Yang ketiga, perubahan perhitungan waktu. Di beberapa hadis disebutkan bahwa pada masa akhir, waktu terasa berjalan lebih cepat, seolah-olah hari-hari kita pun semakin singkat. Salah satu hadis syahih menyebutkan bahwa kedatangan Nabi Muhammad dan hari kiamat itu ibarat dua jari yang berdekatan, yang artinya jarak antara risalah dan hari akhir sangat dekat secara spiritual, meskipun tidak bisa diukur secara matematis. Lalu ada juga tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar adalah peristiwa-peristiwa luar biasa yang jelas mengguncang alam semesta. Di antaranya, yang pertama, keluarnya Dajjal. Sosok Dajjal yang akan menimbulkan fitnah besar di muka bumi merupakan ujian bagi keimanan umat Islam. Yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa akan turun kembali ke bumi untuk mengalahkan Dajjal, membawa perdamaian, dan menegakkan keadilan. Yang ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kedua makhluk yang dahsyat dan perusak ini akan keluar pada saat kiamat mendekat, menyebabkan kekacauan yang luar biasa. Yang keempat, peristiwa alam ajaib. Seperti terbitnya matahari dari arah barat dan keluarnya binatang melata, dabbah, yang mampu berbicara, semua ini adalah tanda-tanda besar yang dijelaskan secara rinci dalam hadits-hadits syahih. Hadits-hadits dalam Syahih Muslim dan riwayat lainnya memberikan gambaran tentang betapa dahsyatnya peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga umat manusia diharapkan selalu dalam keadaan berjaga-jaga dan memperbanyak amal kebaikan. Dalam perjalanan sejarah manusia menuju hari kiamat, Rasulullah Muhammad SAW telah menggambarkan dengan rinci peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi. Sebagian tanda-tanda ini terjadi bertahap, penuh rahasia ilahi, dan dalam setiap tahapan, Allah memperlihatkan kepada manusia isyarat-isyarat yang memperingatkan. Salah satu tanda yang mendalam dan jarang diketahui secara luas adalah tentang hujan menjelang kedatangan Dajjal. Yang pertama, penundaan kedatangan Dajjal karena masih turunnya hujan.
Dalam hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi, disebutkan bahwa sebelum keluarnya Dajjal, dunia akan mengalami masa kekeringan yang panjang. Namun, selama hujan masih turun di muka bumi, maka kedatangan Dajjal akan tertunda. Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebelum keluarnya Dajjal akan ada 3 tahun kekeringan berturut-turut. Pada tahun pertama, Allah akan menahan 1/3 hujan dari langit dan 1/3 hasil bumi. Pada tahun kedua, Allah menahan 2/3 hujan dari langit dan 2/3 hasil bumi. Pada tahun ketiga, Allah menahan seluruh hujan dari langit dan tidak ada hasil bumi sama sekali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam beberapa riwayat lainnya juga disebutkan bahwa selama hujan masih turun, maka belum datang masa Dajjal. Begitu hujan benar-benar berhenti selama 3 tahun berturut-turut, bumi dalam keadaan gersang, manusia kelaparan, fitnah merajalela, maka itulah saatnya Dajjal keluar. Selama masih ada hujan, maka Dajjal belum keluar. 3 tahun tanpa hujan adalah alarm terbesar bahwa Dajjal segera muncul. Setiap tahun kekeringan semakin parah, 1/3, 2/3, hingga total. Ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Selama masih ada hujan, masih ada kesempatan taubat, memperbaiki diri, dan mempersiapkan iman sebelum ujian besar datang. Yang kedua, Dajjal keluar dan hidup selama 40 hari 39 malam. Setelah kekeringan parah itu, Dajjal pun keluar, membawa fitnah yang tidak pernah terjadi sejak Allah menciptakan Adam hingga hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dia, Dajjal, hidup di muka bumi selama 40 hari. 1 hari seperti setahun, 1 hari seperti sebulan, 1 hari seperti sepekan, dan hari-hari selebihnya seperti hari-harimu biasa. Hadis riwayat Muslim. Hari pertama Dajjal setelah keluar sepanjang 1 tahun. Ini hari yang berat, panjangnya bukan seperti 24 jam biasa. Matahari seperti berhenti atau berputar sangat lambat. Hari kedua terasa sepanjang 1 bulan. Hari ketiga terasa sepanjang 1 pekan. Hari-hari berikutnya kembali normal, seperti 24 jam. Total keberadaan Dajjal di bumi adalah 40 hari, atau jika dihitung dengan rentang normal, sekitar 39 malam dalam ukuran manusia. Bayangkan, 1 hari seperti setahun. Jika biasanya 1 tahun ada 365 hari, maka 1 hari itu terasa sangat lama, penuh dengan ketegangan, kelaparan, ketakutan, dan ujian iman. Dalam masa itu, Dajjal akan mengelilingi dunia dalam kecepatan seperti angin ribut. Dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mampu menghidupkan dan mematikan secara tipu daya. Dia membawa surga dan nerakanya sendiri. Dia menguji manusia dengan fitnah yang sangat dahsyat. Hanya orang-orang beriman yang kuat yang bisa selamat dari tipu dayanya. Yang ketiga, kedatangan Imam Mahdi, turunnya Isa alaihissalam, dan kematian Dajjal. Dalam waktu bersamaan atau berdekatan, Allah mengutus Imam Mahdi untuk membimbing umat Islam, dan kemudian Isa alaihissalam turun dari langit untuk membunuh Dajjal. Ketika Dajjal hampir menguasai bumi, di satu tempat yang bernama Bab Lud, di Palestina, Isa alaihissalam akan bertemu dengannya dan membunuhnya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Dajjal akan dibunuh oleh Isa bin Maryam di pintu kota Lud. Hadis riwayat Muslim. Dengan kematian Dajjal, dunia kembali mendapatkan nafas lega. Isa alaihissalam memimpin dunia bersama Imam Mahdi. Pada masa itu, Islam akan tersebar ke seluruh penjuru bumi. Semua agama lain akan runtuh. Salib dihancurkan, babi dibunuh, dan hanya Islam yang berjaya. Yang keempat, setelah Imam Mahdi keluar, kiamat ditunda 7 tahun. Ada riwayat yang menunjukkan bahwa setelah keluarnya Imam Mahdi dan stabilnya kepemimpinannya, kiamat tidak langsung terjadi. Disebutkan dalam hadits sahih, akan ada masa selama 7 tahun setelah Imam Mahdi datang, di mana manusia hidup dalam keamanan dan kedamaian seperti tidak pernah mereka alami sebelumnya. Hadis riwayat Ahmad. Setelah Imam Mahdi memimpin, kiamat ditunda 7 tahun. Selama 7 tahun itu,
Dunia dipenuhi keadilan dan kemakmuran. Tidak ada lagi kezaliman, tidak ada lagi peperangan besar. Namun, setelah masa itu selesai, dunia mulai kembali rusak. Tanda-tanda besar kiamat lainnya bermunculan. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kabut tebal, dukhan, terbitnya matahari dari barat, hingga akhirnya sangkakala ditiup dan kiamat besar terjadi. Selama hujan masih turun, kedatangan Dajjal tertunda. Setelah 3 tahun kekeringan, Dajjal keluar, membawa fitnah terbesar. Dajjal hidup selama 40 hari 39 malam dengan hari-hari awal yang sangat panjang dan berat. Isa alaihi salam turun, membunuh Dajjal di pintu bab Lud. Imam Mahdi memimpin umat Islam. Setelah keluarnya Imam Mahdi, kiamat ditunda 7 tahun penuh kedamaian. Setelah 7 tahun, tanda-tanda besar lainnya muncul dan kiamat benar-benar datang. Semua ini menunjukkan betapa teraturnya ketetapan Allah dan betapa beratnya ujian umat manusia di akhir zaman. Mereka yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah akan selamat dari fitnah-fitnah besar tersebut.